kepada warga masyarakat Cimanggu II. Dengan ini saya akan menegaskan dan ingin menyampaikan seakurat mungkin kepada warga masyarakat Cimanggu II tentang pelaksanaan Pilkades Desa Cimanggu II. Ada beberapa yang juga patut warga masyarakat juga paham dan mengerti tentang bagaimana yang akhirnya terjadi aksi demo ataupun juga hal-hal krusial yang terjadi di tatanan pemerintahan desa ataupun kecamatan. Jujur, dengan awal saya ikut kontestasi Pildes ini, dengan jelas pihak kecamatan panitia menyampaikan bahwa bila mana kelembagaan ataupun bakal calon mempunyai pengalaman di kelembagaan, sampai beliau pun menyampaikan bahwa ormas PP dia sebutkan dan ormas-ormas yang lainnya, tinggal bagaimana para balon membawa persyaratan itu dengan melengkapi SK kepengurusan dari ormas ataupun lembaga yang lainnya. Keterangan dari pihak kecamatan, panitia kecamatan, bahwa itu ada nilai bobot poin bila mana bakal balon lebih daripada 5. Oke, setelah itu saya daftarkan diri saya untuk mengabdikan diri saya di desa menjadi bakal calon. Setelah itu saya mendaftarkan diri, datang ke desa, ke panitia desa, dan panitia desa pun sama menyampaikan itu, bahwa bila mana akan mempunyai pengalaman di kelembagaan, tolong lampirkan SK kepengurusannya karena ada bobot poin, ada nilai poin. Dan pada kenyataannya pas kemarin proper test itu nol, tidak ada bobot poin. Ini sama saja pihak panitia kecamatan ataupun desa telah mencederai apa yang sudah mereka sampaikan dan lontarkan terhadap bukan hanya saya dan balon-balon yang lain. Begitu juga dengan ormas-ormas yang lain ataupun lembaga-lembaga lain. Ini sudah mencoreng menurut saya. Dan yang kedua, saya menandatangani dan yakin semua pun balon menandatangani bila mana di tanggal 16 Januari tidak melengkapi semua persyaratan apa yang sudah ditentukan oleh pihak panitia, tanggal 16 Januari berarti semua para balon dianggap mengundurkan diri atau gugur. Tanggal 16. Ada hal yang lucu lagi. 2 panitia datang ke rumah saya khususnya. Beliau datang untuk meminta tanda tangan. Jadi seakan-akan kami semua para balon membuat surat pernyataan agar 3 orang bakal calon diloloskan. Dengan berdasarkan mereka datang ke rumah meminta tanda tangan ke saya untuk mereka diberikan kompensasi agar tidak diklarifikasi, tidak diverifikasi ke sekolah di mana mereka sekolah di alamatnya masing-masing. Ini menjadi persoalan bahwa perbuk mereka panitia tidak jalankan. Seperti itu. Ini buktinya. Tanggal 16. Oke, bila mana semua para balon tidak melengkapi di tanggal 16 Januari dianggap gugur. Yang tadi saya bilang tanggal 20 berarti sudah offset. Mereka datang membawa satu berkas yang dibuat oleh panitia sendiri berdasarkan hasil kesepakatan panitia, bukan kesepakatan para balon. Mereka datang untuk membawa dan menandatangani surat yang isinya yang dibuat oleh panitia desa, surat pernyataan persetujuan bakal calon Kades Cimanggu II. Ini sebetulnya harus dibuat oleh para balon, bukan dibuat produk ini surat pernyataan persetujuan bakal calon kepala desa. Ini kenapa panitia yang buat, dan panitia datang door to door untuk meminta penandatanganan bahwa yang 3 ini tidak perlu harus diverifikasi di mana mereka sekolah. Satu saya sebutkan bahwa ijazah bakal calon atas nama A dan atas nama B kami sepakat dan menyetujui untuk tidak diverifikasi dan diklarifikasi ke sekolah di mana yang berdua ini mengenyam pendidikan atas dasar pertimbangan karena yang bersangkutan pernah ikut seleksi Pilkades tahun 2017.
Nah, jadi persoalan ini 2023 bukan 2017. Berarti semua persyaratan harus baru. Siapa tahu bisa hilang ataupun apa karena proses waktu seperti itu. Dan yang satu lagi yang dia tawarkan bahwa ada salah satu pensiunan TNI yang emang dianggapnya tidak perlu diverifikasi. Ini jelas mereka yang mengundang Perbu, yang melanggar Perbu. Ditambah lagi bahwa saksi tidak boleh dari pihak luar, harus dari pihak dalam yang mempunyai hak suara. Ternyata pas kemarin saat tes ada beberapa saksi yang emang dari pihak luar. Dan lucunya kami secara prosedural menyampaikan hak-hak aspirasi sebelum di tanggal 16. Ada beberapa hal juga kejanggalan. Setelah tanggal 16 ke depan kami juga sering menyampaikan walau pihak WA, pihak SMS datang, dan begitu pun kami datang ke pihak Pak Camat, ke pihak Pak Sekcam, begitupun mereka menyampaikan bahwa ini lebih elok dijawabnya oleh seorang yang namanya Bapak Erik yang dari pihak kecamatan. Saya by phone, saya SMS, tidak pernah saya ketemu ataupun janji tepat sama beliau bahwa saya ada waktu. Jujur, saya hanya ingin menyampaikan bahwa mekanisme dari awal pemerintahan desa, panitia desa ini ingin saya sampaikan seperti itu, karena saya asli orang Cimanggu dan saya ingin secara administrasi ini baik, karena kalau baik dari awal akan melahirkan juga sosok pemimpin yang baik seperti itu. Nah, aspirasi kami yang saya sampaikan ini sepertinya tidak didengar, dan kami berpikir ada apa semua dari hal-hal perjalanan yang emang begitu sangat rancu. Ini persoalan bukan hanya persoalan kecil, ini persoalan yang menyangkut sekian ribu warga masyarakat Cimanggu II yang ada di desa Cimanggu II, kecamatan Cibungbulang, seperti itu. Kemarin kami sampai menggelar aksi demo, memberikan surat ke Kapolres, tembusan dan segala macam, sampai gelar aksi demo dengan beberapa lembaga ormas di sana. Kami masih tetap baik, sopan dan santun. Kami hanya sebatas meminta bagaimana pemberkasan untuk dibuka, untuk tunjukkan bahwa mereka yang masuk 5 ini benar-benar persyaratannya sudah komplit, absah, seperti itu. Tapi mereka menjawab apa? Tidak perlu, karena ini harus rekomendasi atau izin bupati, seperti itu. Oke, dengan itu mereka pun juga sudah jelas mengakui kesalahan. Pak Camat sendiri mengucapkan kesalahannya, Pak Erik sendiri mengucapkan bahwa itu kesalahannya, begitupun panitia desa mengucapkan itu semua kesalahannya. Tapi yang anehnya lagi, mereka mengucapkan kesalahan, mereka tapi mengabsahkan bahwa ini perjalanan pilkades akan tetap lanjut. Saya jujur kemarin terpancing dengan bahasa yang emang diharamkan tapi mereka halalkan. Ini yang menjadi persoalan besar. Dan saya meminta ke warga masyarakat, tolong jangan memandang hal-hal yang emang belum benar-benar terbuka. Ini saya sampaikan dalam hati nurani bahwa saya kebetulan salah satu objek yang mencalonkan diri ingin merubah tatanan yang lebih baik. Bagaimana kita akan melahirkan sosok pemimpin yang baik untuk warga masyarakat Cimanggu II bila mana cacat administrasi. Seperti itu. Makanya saya minta kepada warga masyarakat, silakan sampaikan aspirasinya, sampaikan keinginannya, bahwa saat ini masih dalam tahap proses. Untuk itu kami meminta kepada pihak Kabupaten Bogor terkait khususnya DPMD, tolong sikapi, Bupati tolong sikapi, seperti itu, dan dewan-dewan yang lainnya yang masih termasuk juga yang tatanan kepemerintahan Kabupaten Bogor, tolong sikapi, karena ini membawahi warga masyarakat Cimanggu II yang notabene hampir ribuan. Dan saya ingin menyampaikan ini, tetap kondisivitas tetap harus terjaga. Bagaimana caranya kondisivitas itu terjaga? Buka, karena ada Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang informasi keterbukaan publik. Mereka punya hak untuk mengetahui, mereka punya hak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Makanya dari itu kami meminta tegas khususnya ke DPMD,
wabil khusus juga ke Bupati, tolong sikapi permasalahan ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karek ngerekam. Karek ngerekam YouTube. Iya, Pak tuh. Ya ngerekam karakter, paruman